Mimi, kamu di mana? Aduh, nenek datang. Aku akan menangkapmu. Tertangkap kau, kucing kecil. Meong? Meong? Nenek gurumu menunggumu di paviliun. Kali ini lepaskan aku. Baiklah. Guru, aku datang. Muridku, kamu tiba-tiba baik padaku. Aku agak cemas. Guru, lihat, apa yang kamu katakan. Ini karena aku melihatmu, lelah khawatir kamu kecapekan. Katakan yang sebenarnya kau bikin masalah lagi. Guru, hanya masalah kecil. Daozang, kau harus membelaku. Lihat tanganku ini. Dali kau ini. Semangat, semangat, Susin. Tanganku. Cangking, lihat kumisku ini. Bajingan, tanaman obat ribuan tahun yang kutanam, Nizi kau curi ramuanku lagi. Berhenti. Kalian semua ini. Betul, dialah orangnya. Susin, berhenti. Turun, gununglah. Guru, jangan usir aku. Aku seorang wanita lemah tanpa keluarga, kau yang mengadopsiku. Jika aku turun gunung, akan diintimidasi, akan mati kelaparan. Wanita lemah, aku adalah dewa kekuatan. Kau bisa mematahkan tanganku. Kau lemah? Diintimidasi orang. Kau terlahir dengan tubuh spiritual jenius. Kultivasi yang langka. Sekarang setengah langka menuju kesempurnaan. Orang yang bisa mengintimidasimu belum lahir. Aku tidak mengusirmu. Guru, aku tahu kau yang terbaik padaku. Aku akan merawatmu sampai tua dan mengurus pemakamanmu. Tapi kau harus pergi. 16 tahun yang lalu, aku turun gunung berkelana, bertemu denganmu di keluarga Shu. Saat itu kau lemah dan sering sakit. Sin ayah ada di sini. Anak yang malang. Dari lahir sampai sekarang tidak pernah hidup baik. Apapun caranya, bahkan jika harus mencari semua dokter terkenal, aku akan menyembuhkan putriku. Coba biarkan saya mencoba. Anda adalah? Tuan Shu, aku bisa menyembuhkan putrimu. Pak, tolong cepat selamatkan anak saya. Ada caranya, tapi dia harus menjadi murid saya. Ikut saya. Ikut Bapak. Berapa lama? Kapan saya bisa bertemu dengannya? Bagaimana kalau seumur hidup tidak bisa bertemu? Apakah kamu bersedia? Asalkan anak ini selamat dan bahagia, tolong Pak jaga dia dengan baik. Sekarang keluarga Shu dalam bahaya. Sebagai anak keluarga Shu, tidak boleh diam saja. Guru, tunggu saya. Setelah selesai, saya akan kembali untuk berbakti. Tidak usah buru-buru. Guru sering bilang orang di bawah hati jahat. Untung aku pintar, bawa barang-barang ini, seharusnya tidak akan kelaparan. Akhirnya orang besar ini pergi. Orangnya, Sudah pergi. dia mengemas obat spiritual terbaikku. Apa yang dibawa? Alat spiritualku, Tidak baik. tabunganku. Kepala keluarga Shu, kamu mau keluar sendiri? Atau saya yang undang kamu keluar? Zhang Shikai, kamu terlalu keterlaluan. Hanya ini? Saya akan menghadapimu. Berhenti. Guru, Murid memberi hormat kepada guru. Seharusnya ini tempatnya. Kenapa banyak orang? Permisi, tolong minggir. Bu, situasi apa ini? Tidak lihat?
keluarga Zhang ini ingin menginjak-injak keluarga Su. Oh, Tuan Zhang terlalu keterlaluan. Peringkatan keluarga besar sekali 10 tahun. Keluarga Shu kalian sudah lama merosot. Tidak layak berada di jajaran keluarga besar. Kalau tahu diri, serahkan saja kuotanya. Kalau tidak, hari ini aku akan keluarga Shu. Kalian kalahkan semua. Anggota. 20 tahun lalu, keluarga Zhang ini bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut keluarga Shu. Sayangnya, kepala keluarga Shu terluka dan tidak ada penerus keluarga merosot. Sekarang malah diperlakukan seperti ini. kepala keluarga Su, apa dia ayahku? Tuan, Anda. Saya akan menghadapimu. Kamu panjang umur. Tuan, Guru, Hanya ini, Guru. Zhang Shikai. Apa kamu tidak takut kecaman keluarga Lei? keluarga Lei. Kamu pikir keluarga Lei akan melindungi kalian seumur hidup? Kami besan dengan keluarga Lei, kamu berani menyentuh kami? Keluarga Lei tidak akan melepaskanmu. Besan ya. Keluarga Shu kalian memang punya pernikahan dengan keluarga Lei. Tapi semua orang tahu Putri Shu Tianshan sejak lahir dibawa pergi. 20 tahun berlalu tidak pernah kembali. Mungkin sudah mati di gunung mana. Matilah setelah hari ini tidak akan ada lagi keluarga Shu. Siapa kamu? Kamu yang bilang kemana-mana kalau aku mati. Dari mana datangnya gadis liar? Mencari mati. Tangkap dia. Nona, terima kasih atas niat baikmu. Tapi kau tidak ada hubungan dengan keluarga Shu. Sebaiknya kau pergi saja. Siapa bilang tidak ada hubungan? Aku juga anggota keluarga Su. Keluarga Shu? Ayah. Aku putrimu, ayah. Kau? Apa katamu? Kau adalah Sin Er-ku. Ya, ibu, ini aku. Benar-benar putriku, Sin Er. Bagus sekali, Sin Er-ku kembali. Tuhan baik padaku. Nona Su ternyata tidak mati, dan kembali lagi. Bisa bertemu putri sebelum mati. Aku mati tanpa penyesalan. Apa yang kau tertawakan? Benar-benar reuni ayah dan putri. Sungguh mengharukan. Shu Tianshan, sepertinya kau sudah pikun, seorang gadis liar yang tidak tahu dari mana muncul tiba-tiba. Kau benar-benar mengira itu putrimu? Guru, dia benar. Lagi pula untuk menikah ke keluarga Lei, orang-orang yang berpura-pura menjadi nona selama ini tak terhitung jumlahnya. Ya, katanya Nona Su sejak kecil menderita penyakit parah. Mungkin sudah lama mati. Kau bilang kau adalah nona keluargaku? Apa buktimu? Cukup. Benar. Ini dulu liontin yang kuberikan pada Sin Er. Sin Er, dia adalah putriku. Salam nona. Dia benar-benar Nona Su. Nona Shu masih hidup. Begitu keluarga Shu dan Lei menikah, keluarga Shu akan kembali ke puncak. Sin Er, selama ini kau menderita di luar. Ibu. Tuan muda, jangan biarkan keluarga Lei dan Su menikah. Jika tidak, keluarga Zhang, kita tidak akan bisa masuk ke jajaran keluarga bangsawan. Tidak perlu kau katakan. Ada jalan ke surga tapi kau tidak ambil, tidak ada pintu ke neraka tapi kau datang sendiri. Apa katamu? Kau bilang kau tidak bersembunyi dengan baik di hutan pegunungan yang terpencil, hidup seadanya, datang untuk mencari mati. Jangan-jangan kalian pikir dengan dia seorang wanita lemah bisa melindungi keluarga Su kalian? Hahaha. Zhang Shikai ini mau apa? Jangan-jangan dia mau bunuh semua saksi? Benar. Nona Shu datang di saat yang salah. Dia seorang wanita. Bagaimana bisa melawan Zhang Shikai? Kebetulan antar kalian sekeluarga ke alam kubur. Zhang Shikai, kau berani. Sin Er adalah menantu keluarga Lei. Apa kau tidak takut pada hukuman keluarga Lei? Hahaha. Tentu saja aku takut, tapi keluarga Lei mungkin tidak akan punya kesempatan untuk tahu. Kau berani? Apa kau mau membunuh kita semua? Benar hari ini. Kalian semua harus mati. Bahaya. Sin Er, cepat pergi. Mau pergi? Tidak mungkin. Bahaya. Sin Er, Bahaya. Sin Er. Tuan, Aduh, apa yang terjadi? Tuan,
Apa kau tidak apa-apa? Jangan sentuh aku. Patah. Kau apa yang kau lakukan pada tuan saya? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia tiba-tiba terbang? Dia cupu banget sih. Apa yang terjadi tadi? Terlalu cepat, tidak melihat apa-apa. Jangan-jangan ada master misterius yang turun tangan. Siapa? Siapa yang melakukannya? Kalau berani, keluar. Jangan-jangan legenda itu benar? Legenda apa? Katanya keluarga Su memiliki seorang pelindung yang menjaga kediaman Su selama ratusan tahun. Begitu keluarga Su mengalami krisis, dia akan turun tangan membantu. Mundur, baik. Su Tianshan, urusan ini belum selesai. Tuan, keluarga kita benar, ada seorang pelindung? Tidak ada. Itu hanya legenda. Kalau ada, pasti sudah muncul dari dulu. Lalu, Ayah. Ini, oleh-oleh dari gunung. Kulihat badanmu tidak begitu sehat, mungkin setelah makan ini, kamu akan membaik. Sin Er, niatmu baik, tapi penyakitku sudah lama. Tidak bisa sembuh. Tuan Siner sudah bersusah payah, makanlah. Baiklah, aku makan. Ini apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Biasanya aku makan tidak seperti ini. Jangan-jangan aku mendapat barang palsu. Tuan, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku belum pernah merasa senyaman ini. Penyakit dalamku selama bertahun-tahun sembuh. Apa? Ini mustahil tuan, penyakitmu sudah dicari kemana-mana, semua dokter terkenal tidak bisa. Ramuan dewa benar ini pasti Sin Er untukku mencari obat ajaib. Ayah, obat ajaib apa? Ini adalah camilan yang aku makan di gunung. Apa? Kamu makan ini sebagai camilan? Ya sayangnya, hampir habis aku makan. Kalau kamu suka, aku akan bawa lebih banyak untukmu. Tuan, apa Siner terlalu lama di gunung? Ini agak aneh. Pasti di gunung banyak master. Kita berdua yang terlalu panik. Siner, karena kamu sudah pulang pernikahan dengan keluarga Lei. Oh. Ayah, ibu, tenanglah, aku akan pergi membatalkannya. Hei, Dia, apa yang dia katakan tadi? Membatalkan pertunangan. cepat hentikan dia. Nona, Kakak laki-laki, ini. Kakakmu, semua tulangnya patah. Siapa yang melakukannya? Keluarga Shu berani melumpuhkan anakku. Dendam ini akan kubalas 10 kali lipat. Ting Ting, putri keluarga Shu, sudah kembali. Apa? Bukankah dia sudah mati? Ting Ting, jika keluarga Shu dan keluarga Lei berhasil menjalin pernikahan, maka keluarga Zhang kita tidak bisa mencaplok keluarga Shu. Tenang saja, Pangeran Lei sudah menjadi orang tidak berguna. Meskipun menikah dengan keluarga Shu, tidak perlu ditakuti. Shikai, kamu tenang saja. Aku akan membawa orang ke keluarga Shu sekarang untuk membalaskan dendammu. Xiaoer, Ayah, aku tidak apa-apa. Hei, Tuan, anakku dia. Tuan Lei, mohon bersabar. Pangeran sudah sakit parah. Maaf, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Silakan persiapkan pemakaman. Tidak. Anakku dulu adalah anak emas, bakat luar biasa. Kecemburuan langit pada bakat. Kecemburuan langit pada bakat ya. Kenapa keluarga Lei tinggal di tempat terpencil seperti ini? Apakah ini? Ayah, anak tidak berbakti. Daripada hidup seperti ini dengan memalukan, lebih baik akhiri hidup ini. Anak akan berbakti pada keluarga Lei di kehidupan selanjutnya. Tampan sekali, kenapa mau bunuh diri? Ciuman pertamaku hilang begitu saja. Kamu, kenapa menyelamatkanku? Apa yang kamu katakan?
Aku menyelamatkanmu, kamu tidak berterima kasih, malah menyalahkanku. Jangan selamatkan aku. Biarkan aku mati. Hei, jangan mati dulu. Kamu tahu di mana keluarga Lei? Keluarga Lei. Tentu tahu. Kalau begitu, bilang dulu di mana keluarga Lei, baru kamu mati. Kamu cari keluarga Lei, ada urusan apa? Aku mau mencari Pangeran Lei untuk membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan? Benar. Ayahku dulu waktu aku kecil, menjodohkanku dengan Pangeran Lei. Hari ini aku datang ke keluarga Lei untuk membatalkan pertunangan. Bertunangan denganku. Mungkinkah dia dari keluarga Shu, putri yang hilang bertahun-tahun, Shusin? Baiklah, sekarang aku begini. Bagaimana bisa mengecewakan wanita cantik? Setelah aku mati, kamu tidak perlu membatalkan pertunangan. Kamu baik-baik saja, kenapa mau bunuh diri? Aku orang tidak berguna. Hidup hanya akan memberatkan keluarga. Orang tidak berguna? Bukankah hanya kakimu lumpuh? Gampang, aku bisa menyembuhkannya. Penyakitku ini sudah mencari dokter terkenal di seluruh dunia. Semua energi berakar. Latihan luas selama berjuta kalpa. Buktikan kekuatan surgawiku. Di dalam dan di luar 3 alam, hanya tahu yang paling mulia. Memahami langit dan tubuh. Mencetak seluruh tubuh. Kakiku sudah terasa. Dali, Lau bilang padaku, orang-orang di bawah gunung ini sangat hebat, kenapa penyakit kecil seperti ini saja tidak bisa disembuhkan? Tidak apa-apa, berdiri dan jalanlah beberapa langkah. Aku bisa berdiri. Aku dingin di dalam tubuhku, hilang. Sobat, ngomong-ngomong, kondisi tubuhmu agak lemah ya, biasakan banyak berolahraga. Kalau tidak, nanti bagaimana mau menikah? Kakek-kakek di gunung pun lebih kuat dari kamu nih. Ini meskipun bukan barang bagus, tapi bisa menambah tenaga untukmu. Ini apa mungkin? Benarkah diberikan padaku? Tidak mau ya sudah kalau begitu. Mau. Semua dokter terkenal di dunia semuanya tidak bisa menyembuhkan penyakitku yang tak terobati, ternyata dengan mudah disembuhkan olehnya. Obat yang diambil dengan santai ternyata adalah ginseng spiritual yang hanya muncul ribuan tahun. Sekali, ayah, akhirnya aku tahu mengapa Anda menjodohkanku sejak kecil. Dialah jodoh sejatiku. Baiklah, karena kamu sudah sembuh, antarkan aku ke keluarga Lei. Oh, pergi ke keluarga Lei untuk apa? Bukankah tadi ku bilang, membatalkan pertunangan? Membatalkan pertunangan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Surga memberiku wanita luar biasa seperti ini. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi begitu saja? Ini, itu. Nona, keluarga Lei, toh juga keluarga terpandang. Kamu sendiri datang untuk membatalkan pertunangan. Bukankah itu seperti menampar muka mereka? Bagaimana jika keluarga Lei marah, meluapkan amarah pada keluarga Shu? Itu tidak baik. Kata-katamu juga benar. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau pulang dulu? Biarkan kepala keluarga Shu pergi bersamamu. Dengan orang tua, ada terlihat lebih hormat. Kata-katamu cukup masuk akal, aku akan pulang sekarang mencari ayahku. Istri sebaik ini, aku tidak bisa membiarkanmu kabur. Hancurkan kota selatan. Tidak ada lagi keluarga Shu. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Mencari mati. Zhang Zenshan, kamu pikir keluarga Shu tidak punya orang? Begitu seenaknya bertindak. Datang tepat waktu, Shudasha. Kamu melumpuhkan anakku. Aku ingin keluarga Shu ikut mati untuk anakku. Anakmu sendiri yang berbuat salah, tak tertolong dia pantas. Dia layak mendapatkannya. Mencari mati. Kamu bawa murid-murid pergi dulu. Di sini Tian, aku yang menahan. Tuan, kalau harus mati, aku ingin mati bersamamu. Haha, kamu tahan? Kamu sanggup? Jangan banyak bicara dengan mereka. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Su. Orang-orang, serang. Bahkan ayam dan anjing pun jangan sampai tersisa. Guru. Tuan, kalian mau bunuh aku dulu. Mau menyentuh guru dan istri guruku? Lewati aku dulu. Dan juga aku. Hahaha, baik, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Hari ini, kalian semua harus mati. Dengar Nona Shu sudah kembali. Kenapa tidak kelihatan? Tenang saja. Tunggu sampai aku bunuh kalian.
Gadis kecil itu juga tidak akan kulepaskan. Ke ujung dunia pun aku akan temukan dia. Bunuh dia. Minggir. Zhang Zenshan, kalau ada masalah, hadapi aku. Tidak ada hubungan dengan keluarga dan murid-muridku. Ingin menyelamatkan putrimu? Sekarang bisa berlutut dan bersujud padaku. Mungkin aku masih bisa melepaskannya. Apakah jika aku berlutut memohon padamu, kau akan melepaskan mereka? Maka itu tergantung pada sujudmu. Keras atau tidak suaranya. Guru, jangan. Baik, aku berlutut. Tuan, Guru, Aha, Su Tianshan. Kau juga bernasib seperti ini hari ini, 20 tahun lalu. Bukankah kau dulu memperlakukanku seperti budak? Kenapa hari ini kau datang memohon padaku? Zhang Zenshan, ingatlah dulu aku pernah menyelamatkan nyawamu. Lepaskan keluarga dan murid-muridku. Tidak cukup. Suara sujudmu terlalu kecil. Aku tidak dengar. Tuan, Cukup? Hahaha, Su Tianshan. Kau masih naif seperti dulu. Sama seperti dulu kau melepaskanku. Kapan kata-kataku pernah ditepati? Zhang Zenshan, kau keji dan tak tahu malu. Bukankah kalian baru hari ini mengenalku? Memang aku keji dan tak tahu malu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Serang. Semua harus mati. Serang. siap? Berhenti. Kukatakan pada kalian semua, apa masih pakai akal sehat menganiaya orang tuaku? Siner, kenapa kau kembali? Cepat pergi. Ya, Siner, cepat pergi. Cepat pergi ke keluarga Lei. Mereka akan melindungimu. Kau adalah Shusin? Kedatanganmu tepat. Jadi kami tidak perlu mencarimu. Bunuh sekalian. Ayah, kau tidak apa-apa? Shuxing, jika tidak ingin ayahmu mati, sekarang berlutut dan memohon padaku. Mungkin jika suasana hatiku baik, aku akan menetralkan racun ayahmu. Ayah, kau diracun? Kalau begitu, tunggu mati saja. Tertusuk jarum racunku, bahkan dewa sekalipun datang, tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan, Guru, Racun ini sehebat itu? Kamu bisa berlutut dan memohon padaku, atau lihat ayahmu mati di depanmu. Siner, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Aku bisa bertemu denganmu sebelum mati. Sudah tidak ada penyesalan. Terpaksa coba segala cara. CNR, ini yang tadi. Pil dewa yang ayahmu makan? Pil dewa. Bukan aku. Aku juga tidak tahu apa itu mungkin. Pil Jianli. Jian Liwan. Hahaha. Kamu pikir ayahmu hanya cedera ringan? Aku masih punya yang lain. Pasti ada satu yang bisa. Bahkan tidak tahu pil apa itu dan masih berharap menyembuhkan racun aneh putriku. Bu konyol. Shudashan. Aku lihat putrimu ini sama sekali tidak peduli hidup matimu. Bahkan tidak sabar untuk mengantarmu mati sendiri. Siner, di gunung ada orang bijak yang membimbing. Barang-barang ini pasti berasal dari orang bijak itu. Aku makan. Bagaimana bisa begini? Tentu saja bisa begini, jarum penyerap racunku, sudah lama, mengkorosi seluruh organ dalamnya. Sampah seperti ini dimakan hanya akan mempercepat kematiannya. Shuxin, kamu akan segera menjadi pembunuh? Ayahmu sendiri, haha. Ayah, jangan menakut-nakuti aku. Tidak apa-apa, Siner. Ini bukan salahmu. Ayah, aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Haha. Shuxin, tadi kalau kamu memohon padaku, mungkin ayahmu masih punya harapan. Tapi sekarang, bahkan kalau kamu undang dewa sekalipun ayahmu pasti mati. Jangan banyak bicara. Sekarang kirim mereka sekeluarga ke alam baka berkumpul di tempat lain. Mau menyentuh putriku lewat dulu aku. Ini,
Bagaimana mungkin? Ting Ting, bukankah kamu bilang dia hampir mati? Ini hanya kekuatan sisa-sisa, tidak akan bertahan lama, pasti mati. Serang dia, dia tidak akan bertahan lama. Tuan, ada yang tidak beres, penampilannya tidak seperti orang yang akan mati. Dasar sampah, minggir, biar aku yang menangani. Tidak bagus, kekuatan Zhang Zenshan. Bahkan saat ayahmu dalam puncak kejayaan pun bukan lawan Tuan, hati-hati. Wohu Kuan, Kekuatan yang sangat kuat. Sekarang kamu pasti mati. ini. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas akan mati. Kenapa aku merasa dia, kekuatannya, lebih kuat dariku? Ayah, Aku. Bukankah aku sudah mencapai level 3? Kenapa rasanya lebih kuat dari sebelumnya? ayah, kamu tidak apa-apa? Kamu sama sekali tidak keracunan. Kau mempermainkanku? Apa? Tidak, tidak mungkin. Dia jelas terkena jarum racunku. Bagaimana mungkin tidak keracunan? Syukurlah, Tuan kamu selamat. Ini semua berkat Sin Er. Berkat aku tidak melakukan apa-apa. Siner pasti obat yang kau bawa memberikan efek ajaib. Tidak mungkin. Satu pil Jianli, bagaimana mungkin menembus jarum racunku? Apa jarum racun? Itu hanya tipuan belaka. Ibu kalian jangan takut pada mereka. Kelihatannya galak sebenarnya tidak seberapa. Apa katamu? Ting Ting. Bunuh dia. Bunuh seluruh keluarganya. Baik, aku akan bunuh wanita sialan ini dulu. Lalu mengambil nyawa kalian. Singer awas. Tuan, Guru, Aku tidak apa-apa. tangkis aku lihat berapa kali kau bisa menangkis. berani menyentuh Sin Er-ku Zhang Tingting. Apa kalian tidak tahu bahwa Sin Er adalah istri keluarga Lei? Apa? Kau tidak takut balas dendam keluarga Lei? Keluarga Lei aku memang takut. Tapi, asalkan hari ini aku bunuh kalian semua, keluarga Lei bahkan tidak akan tahu dia masih hidup. Sin Er sudah pergi ke keluarga Lei. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, keluarga Lei pasti tidak akan melepaskan kalian. Apa? Dia sudah pergi ke keluarga Lei? Benar. Jika keluarga Lei mengakui identitasnya, maka kita akan sulit menyerang. Hahaha, kalian mau menakut-nakutiku? Pangeran Lei saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan jika mereka ingin menikah, mungkin tidak akan mampu. Benar, 10 tahun yang lalu, keluarga Lei menghentikan bantuan kepada keluarga Su. Cukup bunuh kalian, bunuh semuanya. Nanti meski keluarga Lei tahu, tidak ada bukti. Keluarga Lei sama sekali tidak peduli padamu. Jika mereka peduli, sudah lama mereka mengirim orang untuk melindungimu. Matilah. Siapa bilang keluarga Lei tidak peduli padanya? Apa? Siapa? Siapa bilang keluarga Lei tidak peduli padanya? Kamu. Kamu orang keluarga Lei. Bagus, aku tahu. Keluarga Lei tidak akan meninggalkan kita. Orang ini, punggungnya terlihat. Kenapa agak familiar? Mencari mati. Berani menyentuh wanitaku? Tidak, jika dia tahu, aku adalah Lei Xiao. Bukankah itu akan memberi kesan buruk padaku? Berani sekali. Berani menyamar sebagai orang keluarga Lei. Hari ini, aku akan membunuhmu. Membawa kepalamu. Pergi ke keluarga Lei untuk hadiah. Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Apakah aku palsu atau tidak? Kamu? Kau adalah pangeran? Cepat pergi dari sini.
Pergi. Kami pergi sekarang. Meskipun dia anggota keluarga Lei, kita tidak perlu begitu takut padanya, kan? Jangan-jangan dia bisa jadi Pangeran Lei? Benar. Dia adalah Pangeran Lei. Apa? Pangeran Lei? Tadi bukannya kamu berani? Kenapa lari sambil ekor di antara kaki? Hei, apa yang kamu tunjukkan pada mereka? Sampai mereka lari ketakutan. Tunjukkan padaku juga dong. Salam untuk Paman Shu dan Bibi Shu. Jangan. Tidak perlu. Kamilah yang harus berterima kasih. Telah menyelamatkan keluarga kami. Ya. Apa kamu tidak bisa dilihat orang? Kamu pakai topeng. Siner, jangan kurang ajar. Kenapa kamu? Dia? Mungkinkah, Pangeran Lei? Tidak apa-apa, Paman Shu. Aku adalah Lei 4. Panggil saja Asi. Kenapa Pangeran Lei ingin menyembunyikan identitas? Terima kasih, Pendekar Lei 4, telah membantu kami. Tuan, dia bukan. Pangeran, kali ini berkat Tuan keempat. Kalau tidak, keluarga Su kami mungkin akan terkena musibah ini. Paman dan Bibi Shu, tenanglah. Keluarga Zhang berani-beraninya bertindak kurang ajar pada kalian. Keluarga Lei tidak akan membiarkan. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. Hei, kok kamu datang? Kamu mengikutiku? Siner, jangan kurang ajar. Cepat sapa Tuan keempat. Apa tuan keempat? Tadi dia masih setengah mati. Kalau bukan aku yang menolongnya, dia sudah jadi mayat. Apa? Kamu menolongnya? Tuan, bukankah Pangeran Lei lumpuh di tempat tidur? Ini kok sehat bugar? Mungkinkah Siner? Nona Shu memang adalah penyelamatku. Itu benar-benar takdir. Astaga, Tuan keempat, tanganmu, cepat, Siner, cepat hentikan pendarahan Tuan keempat. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Sudahlah, jangan berlebihan. Berikan tanganmu. Bagaimana caramu melakukannya? Ada apa? Apa ini hebat? Di tempat kami, anak 3 tahun pun bisa. Masa kalian tidak bisa? Siner, kamu selama ini di gunung, sebenarnya belajar apa saja? Kamu sebenarnya mencarikan aku yang seperti apa, istri? Hei, kamu kenapa? Aku kenapa? Dasar sampah. Aku tidak peduli cara apa yang kalian pakai. Kalian harus menemukan pangeran. Baik. Tuan, ada apa dengan pangeran? Tidak apa-apa. Ah, benar-benar langit iri pada yang berbakat. Aku, pangeran dari keluarga Lei yang terhormat, kenapa jatuh begini? Tuan, masa 10 tahun akan segera berakhir. Tidak bisa ditunda lagi. Tetua, apa maksudmu? Dahulu Xiao Er demi keluarga Lei kita sampai jatuh begini. Xiao Er memang anak baik. Tapi calon pemimpin keluarga Lei tidak bisa seorang yang tak berguna. Tuan, Anda harus memikirkan kepentingan bersama. Benar. Posisi pangeran harus diganti. Tuan, tetua, Nona Shu, dia sudah kembali. Apa katamu? Baru saja dapat kabar Nona Shu dari keluarga Shu sudah kembali. Bagaimana mungkin? Nona Shu bukankah rumor? Bukankah dia hilang 20 tahun yang lalu? Hahaha, baik. Menikah dengan putraku untuk membawa keberuntungan bagi putraku. Kepala keluarga. Posisi putra mahkota bisa diganti. Putra mahkota yang baru bisa jadi cucuku, anak Xiao Er. Nona Shu ini harus mati. Untung aku mencuri banyak dari gunung kali ini. Kalau tidak, mungkin tidak bisa. Setiap tanaman ini adalah ramuan yang sangat berharga. Dari dalam tas usang itu, dia mengeluarkannya. Meskipun barang-barang ini biasa saja, tapi cukup untuk digunakan, rendam saja. Apa? Ini masih biasa? Ini, berapa lama harus direndam? Rendam sampai energimu pulih. Lapor kepala keluarga murid keluarga Lei ingin bertemu. Oh, keluarga Lei. Cepat persilakan. Pasti keluarga Lei tahu kalau dia ada di sini. Sembah kepada kepala keluarga Shu. Atas perintah kepala keluarga, datang khusus untuk memberikan lamaran. Apa? Lamaran? Kepala keluarga Shu ini adalah sedikit lamaran dari keluarga Lei. Selain itu, mengundang Nona Shu ke keluarga Lei untuk membahas pernikahan. Ayah, ada apa panggil aku? Wah ayah ibu, ternyata kalian sekaya ini begitu banyak emas dan perhiasan. Bisa beli berapa banyak ubi bakar? Suka. Kalau suka, semua milikmu. Benarkah, ibu? Kamu baik sekali padaku. Semua ini adalah lamaranmu. Apa? Lamaran apa? Siner,
Menurutmu, bagaimana tuan keempat? Bagaimana apa? Yaitu, apakah kamu suka dia? Ah, ayah, kamu tidak apa-apa. Kalau Sin Er tidak suka, masih bisa melakukan itu dengannya. Ya juga, ya juga. Apa ini dan itu? Ayah ibu, kalian bicara apa? Sin Er, dulu, ayahmu dengan keluarga Lei membuat perjanjian pernikahan. Keluarga Lei tidak buruk pada keluarga Su kita. Keluarga Lei tahu kamu kembali, secara khusus mengirimkan hadiah tunangan, undangan, melamar kamu. Keluarga Su, sejak kesehatan ayahmu mulai terganggu, keluarga Lei telah mendukung keluarga Su selama 10 tahun. Meskipun tidak ada kabar tentangmu, keluarga Lei pun tidak pernah membatalkan pertunangan dengan kami. Aku tidak mau barang-barang itu. Batalkan saja. Sin Er sungguh mau dibatalkan? Harus dibatalkan. Menyuruhku menikah dengan orang yang belum pernah kulihat. Aku tidak mau, meskipun mati. Bagaimana jika orang ini adalah tuan keempat? Itu lebih baik daripada yang belum pernah kulihat. Sin Er, bagaimanapun, keluarga Lei berjasa kepada keluarga Su. Karena kamu sudah memutuskan untuk membatalkan pertunangan, sebaiknya kamu datang sendiri ke rumah mereka untuk berunding dengan baik-baik. Bagaimana? Baik, aku tidak mencari mereka, mereka malah mencariku. Kali ini aku harus membatalkan pertunangan ini. Lapor, Nona. Masih belum menemukan pangeran. Mungkin dia malu ketemu orang, pergi bunuh diri. Dia. Kalau dia mati sendiri, itu lebih praktis. Orang tua itu sudah menunggunya 10 tahun, masih belum menyerahkan posisi pangeran kepadaku. Yer, aku tidak sabar lagi. Lebih baik sekalian saja, bunuh saja Lei Xiao si sampah ini. Tidak bisa. Aku sudah menghabiskan 10 tahun baru berhasil membuatnya seperti ini. Jika ketahuan, kita akan kena akibatnya. Lalu bagaimana? Waktu hampir habis. Perempuan sialan dari keluarga Su itu ternyata tidak mati, dan kembali lagi. Jangan sampai kepala keluarga mendapat kesempatan membiarkan dia menikah dengan Lei Xiao. Kalau tidak, posisi pangeran tidak akan jatuh padaku. Tenang saja. Bahkan jika mereka menikah, tidak apa-apa. Mengapa? Kamu pikir obat 10 tahun ini, aku berikan padanya dengan sia-sia? Bagian bawah tubuhnya hanyalah tidak berguna. Benar-benar perempuan memang paling kejam. Yer, kamu yang pintar. Tapi, juga tidak boleh biarkan perempuan sialan itu menikah ke sini. Kalau tidak, nanti aku memberi obat akan sulit dilakukan. Tenang, aku sudah mengaturnya. Tunggu perempuan sialan itu datang ke sini, langsung bunuh dia di jalan. Hei, permisi, apakah ini keluarga Lei? Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kupikir tidak ada penjaga, jadi aku masuk. Apa ini benar-benar keluarga Lei? Aku tidak salah jalan, kan? Kamu tidak tahu tempat ini, dan berani masuk? Tidak takut mati? Kalian galak sekali ya, di gunung kami, setiap rumah tidak pernah tutup pintu, bisa masuk rumah siapa saja. Di sini, masuk rumah aja drama banget, pelit banget. Usir dia keluar. Tunggu. Kamu Susin. Betul kamu kenal aku? Kamu Susin. Iya kamu juga kenal aku. Ada apa ini? Bukankah katamu kita mengerahkan 2 pembunuh terhebat? Apa mungkin gagal? Tidak mungkin, pembunuh terhebat itu disebut terhebat, pasti tidak akan gagal, pasti ada kecelakaan, mungkin tidak bertemu. Maksud kalian 2 paman itu? Berhenti. Apa? Apa? Kau bisa menangkap dengan tangan kosong pedang bulan hitamku? Apaan pedang bulan hitam? Besi rongsokan seperti ini banyak di gunung. Sejak kecil aku suka membengkokkannya. Kekerasannya jelek sekali, umur 3 tahun sudah bisa kupatahkan. Kamu tidak punya etika bertarung, kau menyergapku. Ini tidak mungkin. Tuan Lei bilang dia wanita lemah. Dia bilang ini wanita lemah? Apa ini benar keluarga Lei? Benar, ini keluarga Lei. Syukurlah, Di mana putra mahkota Lei? Suruh dia keluar. Ada urusan dengannya. begitu ingin bertemu Lei Xiao, sepertinya tidak sabar ingin menikah ke keluarga Lei Hu, ayam kampung ingin jadi burung phoenix. Jangan terburu-buru, ingin menikah ke keluarga Lei, tidak semudah itu, kau kan putri keluarga Su, masa tidak tahu sopan santun? Sopan santun apa? Tentu saja bersujud 3 kali dan bersungkem 9 kali, itu saja tidak tahu, apa harus kuajari?
3 sujud, 9 sungkem. Kau bersujud padaku? Kamu, apa-apaan kamu? Siapa kamu? Aku putra kedua keluarga Lei. Putra kedua? Berarti cabang sampingan ya? Aku ini tunangan putra mahkota, kamu itu apa? Kamu percaya enggak? Dengan satu kata dariku, kau tidak akan bisa masuk ke keluarga Lei. Ada hal bagus seperti ini? Bagus, itu menghemat masalah. Kau pikir aku tidak bisa? Lai Zhen, jangan kurang ajar. Ah. Cepat minta maaf pada Nona Shu. Aku minta maaf padanya? Apa kau salah paham? Nona Shu, benar, dia adalah tunangan putra mahkota. Dia adalah calon nyonya rumah keluarga. Lei, mana bisa kau lawan dia? Benar. Cepat minta maaf. Nona Shu. Aku sangat lancang. Nona Shu, tadi kami tidak tahu sopan santun, mohon jangan marah. Sudahlah, jangan pura-pura baik begitu. Cepat beritahu aku, di mana putra mahkota Lei? Aku ingin menemuinya. Nona Shu, putra mahkota Lei sudah menunggu di aula belakang. Kau bisa menemuinya dari sini. YR. Apa maksudmu? Nona Shu ini, sejak kecil dibawa pergi orang, pasti dia tidak tahu aturan sama sekali. Kau bilang, kalau dia bertemu nyonya tua, akan bagaimana? Nyonya tua, pemarah, paling benci orang, yang tidak tahu aturan. YR, caramu ini sungguh hebat. Pergi. Panggil kepala keluarga. Kita tinggal nonton saja. Berhenti. Siapa kau, berani masuk ke halaman belakang nyonya tua? Nenek tua, kau tahu di mana putra mahkota Lei? Kau panggil aku apa? Nenek tua, kau sudah setua ini. Bukan nenek tua, apa masih gadis kecil? Berani, tampar mulutnya. Kau berani menghindar? Omong kosong, aku bukan bodoh. Apa harus berdiri biar kau pukul? Dari mana datangnya gadis liar? Berani main-main di rumah Lei kami? Nyonya tua kau malah mendorong dan memukul nyonya tua. Hei, jangan asal bicara. Aku tidak menyentuhnya. Dia sendiri yang jatuh. Cepat panggil orang. Hari ini, aku harus menguliti gadis liar ini sampai habis. Apa? Nyonya tua dipukul orang. Siapa yang seberani itu? Berani memukul nyonya tua. Caramu ini memang hebat, hanya saja aku tidak menyangka, dia berani menyentuh nyonya tua. Sekarang dia masih ingin menikah ke keluarga Lei? Mimpi. Jangankan menikah ke keluarga Lei, menurutku, dia tidak akan bisa keluar dari keluarga Lei. Hentikan. Dia memukulku dan juga nyonya tua. Ibu, bangun. Jangan menakutiku. Siapa kau? Berani masuk ke keluarga Lei tanpa izin? Siapa bilang aku masuk tanpa izin? Kalian yang mengundangku, kalau tidak, aku malas datang. Ya ampun, dia benar-benar Nona Shu. Kau, Nona Shu? Benar. Siapapun kau, menyentuh nyonya tua adalah hukuman mati. Nyonya tua, tidak. Paman Liu, ibuku. Ada apa dengannya? Aku tidak bisa merasakan denyut nadi nyonya tua. Nenek, kau mati begitu tragis. Penjaga, pembunuh nyonya tua ini, tangkap dia. Kalau tidak, pukul dia sampai mati. Pukul sampai mati. Kau akan mati? Kenapa kau tertawa? Aku tertawa karena kalian semua bodoh. Siapa bilang nyonya tua mati? Maksudmu ibuku tidak mati? Tentu, dia tidak hanya tidak mati, tapi juga baik-baik saja. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin menodai jenazah nyonya tua? Cepat, menurut perintah. Dengarkan perintahku. Kembali segera. Nyonya tua, bangun. Hei, jangan tidur, bangun. Cukup, berhenti. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak? Kau membunuh ibuku dan menodai jenazahnya. Karena kepala keluarga tidak peduli, aku yang akan bertindak. Penjaga, tangkap dia. Apa yang ribut? Bahkan tidur pun tidak tenang. Ah, hantu. Nenek, kau. Kurang ajar. Kalian ingin aku mati?
Ibu, anakmu tidak berani. Hanya, Selesai, selesai. YR, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, Nyonya tua tadi mungkin marah karena dia tidur terlalu nyenyak, sehingga Paman Liu salah lihat. Nyonya tua, jika kau tidak bangun juga, aku pikir orang-orang ini bisa mencabik-cabikku. Kalian sungguh berani. Berani memperlakukan penyelamatku seperti ini. penyelamat. Gadis yang baik. Andai dia bisa menikah ke keluarga Lei. Ibu, kau belum tahu, Nona Shu dialah yang aku tunangkan untuk Xiao Er. Apa? Itu luar biasa. Baik, baik, baik. Sinner, apa yang kau inginkan? Katakan saja pada nenek. Nenek, aku benar-benar punya satu syarat. Bukan hanya satu syarat. 100 syarat pun nenek akan mengabulkannya. Nenek, aku ingin membatalkan pertunangan. Apa? Putus tunangan. Benar, hari ini aku datang untuk membatalkan pertunangan. Baik, tidak kira dia datang untuk membatalkan pertunangan. Benar-benar berkah dari langit. Sinner, kenapa? Nenek, apa kau tidak mengerti? Tuan muda dia. Keluarga Lei, kami terkenal kemana-mana. Semua keluarga terkemuka di dunia ingin menikah ke keluarga Lei. Sayangnya tuan muda tidak berguna. Ya, langit iri pada yang berbakat, kakak sulung dia cacat fisik, Nona Su tidak menyukainya. Itu wajar. Ya, nenek Nona Shu cerdas dan berbakat putri yang berharga mana sudi menikah dengan seseorang? Sekarang Nona Shu tahu kondisi tuan muda ingin membatalkan pertunangan juga masuk akal, kita juga tidak baik menghalangi hidupnya. Kenapa keluarga Lei ini banyak yang cacat? Tuan keempat cacat, tuan muda juga cacat. Keluarga mereka, apakah ada penyakit keturunan? Sudah 10 tahun, di depan orang dihormati, di belakang orang dicaci maki, akhirnya berakhir. Aku Lei Xiao, akhirnya pulih kekuatanku. Aku Lei Xiao akhirnya bukan lagi pecundang. Tuan muda, bagus sekali, akhirnya menemukanmu. Ada apa? Tetua Lei bersekongkol dengan tuan kedua, sedang memaksa kepala keluarga, dan nenek mencopot kedudukanmu sebagai tuan muda. Hal seperti ini sudah bukan pertama kali. Apa yang perlu dibesar-besarkan? Mereka juga memaksa Nona Su menikah dengan tuan kedua. Apa? Aku tidak peduli jabatan tuan muda. Tapi, Xu Xin hanya aku yang bisa melindunginya. Kepala keluarga, tuan muda, demi keluarga Lei, kontribusi yang kalian berikan, kami tentu tidak berani lupa. Tapi aku juga demi kepentingan besar demi keluarga Lei, sekarang turnamen 10 tahun sekali akan segera dimulai, sedangkan tuan muda keluarga Lei adalah seorang cacat yang tak berdaya. Sekarang semua keluarga besar sedang menunggu untuk melihat keluarga Lei dipermalukan nyonya. Masalah ini menyangkut keluarga Lei. Posisi kami 10 tahun ke depan. Aku juga sepenuh hati memikirkan keluarga Lei. Mohon nenek pertimbangkan kepentingan besar. Aku tahu apa rencana kalian. Bukankah karena melihat Xiao Er tidak berguna lagi, kalian ingin mendukung Lei Zhen naik ke posisi itu? Nenek, aku tidak menginginkan posisi kakakku. Sebagai bagian dari keluarga Lei, aku ingin berkontribusi untuk keluarga Lei. Dengan status putra mahkota, memperkuat kedudukan keluarga Leiku. Siapa bilang aku sampah? Apa? Xiao Er, Xiao Er, kau? Kenapa kau datang? Tetua Lei, berani sekali kau. Siapa yang menginginkan posisiku? Kakak, aku hanya. Hanya mengira aku cacat, hanya bisa duduk di kursi roda, menjadi putra mahkota yang tidak berguna? Xiao Er, kakimu. Ayah, selama ini anakmu telah membuat ayah khawatir. Xiao Er, cucuku yang malang. Nenek, Xiao Er durhaka, telah menambah kekhawatiran nenek. Kau? Kau adalah Pangeran Lei? Benar, Kalau begitu, yang bertunangan denganku adalah kau juga? ya. Bagus, kau tidak bilang dari awal, kau malah bilang kau tuan keempat. Xiao Er. Kau kenal dia? Ayah, dialah Nona Shu yang menyembuhkan tubuhku. Hahaha. Sepertinya ini adalah takdir yang ditentukan oleh surga. Pangeran sungguh baik. Sialan, baik apanya? Pangeran,
Aku telah merawatmu selama 10 tahun, dan kau begini padaku? Lei Xiao, kau keterlaluan. Selama 10 tahun ini, jika tidak ada YR yang merawatmu dengan setia, apa kau bisa hidup sampai sekarang? Benar, Pangeran. Kau tidak bisa setelah sembuh, lalu melupakan penyelamatmu. Penyelamat? Seperti itukah penyelamat? Jika bukan karena kalian, aku sudah sembuh sejak lama. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apa masih menganggapku sebagai si bodoh yang duduk di kursi roda? Selama 10 tahun ini, obat apa yang kalian berikan padaku? Obat penyembuh? Atau obat pembunuh? Kalian tahu di hati. Apa? Pembunuhan? Demi Allah, Ibu tua, aku telah mengabdi pada keluarga Lei bertahun-tahun. Masakan aku akan menjebak Pangeran? Pangeran, kau pasti terpengaruh oleh hasutan ini, kan? Masakan kami akan menyakitimu? Diriku adalah milikmu. Apa selama 10 tahun ini, perasaanku padamu masih tidak kau rasakan? Cih, Liu Ye Er. Sayangnya aku sudah menganggapmu seperti adik kandungku. Tapi sekarang kau sungguh menjijikkan. Masih ingin mengaku tidak bersalah. Orang, sini. Obat apa yang ada di dalamnya? Pasti Anda, Liu Lao, tahu. Atau, saya undang beberapa dokter terkenal untuk memeriksa. Obat apa yang kau berikan? Pangeran. Ampun Pangeran, ini diperintahkan oleh Tuan kedua yang melakukan ini. Liu tua, jangan kau coba-coba menyakitiku. Lei Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, ini sungguh bukan urusanku. Aku sama sekali tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu dia. Sebagai tabib hebat, berani melakukan kekejaman seperti ini. Terhadap nenek. Kepala keluarga, ini bukan urusan kami. Semua karena perempuan murahan ini. Dia ingin membunuh pangeran untuk menyenangkanku. Lei Zhen, kamu bajingan. Dulu kau melihat Lei Xiao terluka, ingin menggantikannya, menjadi pangeran keluarga Lei, sengaja menempatkanku di sisinya, menyuruhku meracuninya, menghambat pemulihannya. Sekarang terjadi masalah, kau malah menyalahkanku, sementara kau membersihkan tanganmu, kamu bajingan. Wah, Lei Zhen kamu? Wah, Liu Ye kamu. Sia-sia aku begitu percaya pada kalian. Tak kusangka, kalian ternyata begitu ambisius dan berbahaya. Ternyata begitu. Pantas saja kukira anakku terbaring sakit 10 tahun, tidak ada tanda-tanda membaik. Ternyata itu semua berkat kalian. Nenek kepala keluarga, aku difitnah. Kalian jangan percaya pada perkataan perempuan murahan itu. Diam, orang, kemari. Tangkap 2 orang dari keluarga Liu. Ayo, Tuan, ampun. Ampun, mereka menyiksa anakku selama 10 tahun. Aku akan balas dendam ini dengan kalian. Bawa dia pergi. Jangan lepaskan aku. Nyonya tua, aku juga termakan hasutan. Tuan kedua jadi linglung. Jika aku tahu mereka begitu kejam, tentu putra mahkota tidak akan mendukung mereka tetua. Kalian ayah dan anak benar-benar jahat mempermalukan keluarga Lei. Hahaha. Saat tembok runtuh, semua orang mendorong. Tapi Lei Xiao jangan terlalu senang dulu. Apa maksudmu? Kenapa? Aku sejak lahir harus selalu di bawahmu. Kenapa bakatku kalah darimu? Diam kau. Kau yang harus diam. Apa katamu? Nenek tua, bahkan kau juga. Sejak kecil matamu hanya padanya. Tidak peduli sekeras apa aku berusaha, kau tak pernah menatapku. Cukup, Zhen diam. Ayah, keadaan sudah begini, tidak ada yang perlu dikatakan lagi, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Benar, aku melihat si pengecut ini duduk di kursi roda, aku senang. Kau begitu membenciku. Lei Xiao, bahkan jika sekarang kau bisa berdiri, lalu, kau tetap sampah, aku ingin kau berlutut memohon padaku untuk menyerahkan posisi putra mahkota padaku. Berani. Sekarang anakku sudah pulih posisi putra mahkota. Belum waktunya kau campuri. Haha, benarkah? Dia sudah 10 tahun, tidak berlatih. Kekuatannya sudah di bawahku. Apa kalian ingin dia, si sampah mewakili keluarga Lei menghadiri pertemuan? Haha, saat itu yang malu adalah kalian. Benar, dia sudah lumpuh selama 10 tahun. Meskipun sembuh, tetap sampah juga.
Pangeran adalah anakku. Nanti saat naik panggung bertanding, dengan tubuhmu yang lemah, takutnya kena satu pukulan langsung tewas. Hahaha. Nyonya tua, apa yang dia katakan ada benarnya juga. Sekarang aku ingin kau berlutut memohon padaku, biarkan aku menjadi pangeran. Ini tidak mungkin. Siapa bilang kekuatanku hilang? Ya, Xiaoer, kekuatanmu tidak hanya pulih, bahkan mencapai puncak. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau melakukannya? Pulihkan semua kekuatan dalam sehari? Tidak, aku tidak percaya. Ternyata dia cukup hebat juga. Pangeran Zheng Er, dia sudah tidak menjadi ancaman bagimu. Kumohon, lepaskan dia. orang. Seret mereka ke penjara bawah tanah. Pangeran, kumohon, lepaskan dia. Ayah, Nenek, selama ini sudah membuat kalian khawatir. Mulai hari ini, keluarga Lei akan aku lindungi. Baik, baik, baik. Ayah, nenek, aku punya satu permintaan. Xiaoer, katakanlah, permintaan apapun, nenek akan menurutimu. Aku ingin menikahi Nona Shu. Itu tergantung pada Nona Shu. Apakah dia setuju atau tidak? Nona Shu, jika bukan karena dirimu, tidak akan ada aku Lei Xiao hari ini. Aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk menjagamu. Stop, stop, stop. Hentikan, hentikan. Tadi aku sudah membatalkan pertunangan dengan ayahmu. Apa? Pembatalan pertunangan? Ini. Ayah, kau bodoh. Guru benar kata beliau. Orang dari bawah gunung, cinta benci dendam rumit tak jelas. Lebih baik aku kembali ke gunung.